Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah dengan NIM 2020310142 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang ditugaskan oleh dosen Hendy Masduki SSMSI dengan judul makalah peran sosialisasi dalam membentuk kepribadian. Nah, di sini pengertian sosialisasi itu adalah sebuah proses mentransfer kebiasaan. Nah, di sini ada 3 tokoh ya, ada sebenarnya banyak sih. Ada beberapa tokoh yang berpendapat tentang apa itu sosialisasi. Nah, di sini saya mengambil dari pendapatnya Surjono Sukanto, seorang sosiologi di Universitas Indonesia di UI. Lahir pada 30 Januari 1942, umurnya sekitar 78. Nah, di sini Bapak Surjono Sukanto ini berpendapat bahwa sosialisasi itu sebagai proses di mana individu itu dapat membentuk sikap dan kepribadiannya, membentuk sikap sesuai perilaku orang-orang sekitarnya. Nah, di sini Surjono Sukanto itu mendefinisikan seperti hal tersebut. Sudah bisa dikira-kira sendiri ya, bagaimana seseorang itu membentuk kepribadiannya melalui orang-orang sekitarnya. Kemudian di sini saya ambil pendapat dari Parter Elberger. Nah, Parter Elberger di sini lahir 17 Maret 1929. Umurnya wafat tahun kemarin 2017. Umurnya sekitar 88. Nah, di sini Parter Elberger ini berpendapat bahwa sosialisasi itu sebagai proses individu. Bagaimana kemudian individu itu menjadi bagian menjadi anggota masyarakat yang partisipatif. Perlu digarisbawahi, individu yang bagaimana, yang partisipatif, kata Parter Elberger. Partisipatif di sini yakni ikut andil dalam melakukan sebuah kebaikan yang ada di masyarakat tersebut. Misal nih, saya ngasih contoh penolakan Omnibus Law kemarin itu. Di situ adalah sebuah sosialisasi yang dikatakan oleh Parter Elberger. Kalau dalam Islam itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Intinya hablum minallahnya itu terrealisasi gitu. Kemudian di sini ada pendapatnya Edward Sheel. Banyak sih pendapat para tokoh. Edward Sheel ini berpendapat bahwa sosialisasi itu akan dijalani setiap orang yang hidup di dunia. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian di sini ada teorinya Mead. Teorinya Mead itu berpendapat bahwa tahapan sosialisasi itu ada 4 tahap. Ada tahap persiapan, tahap meniru, tahap siap bertindak, kemudian tahap penerimaan norma kolektif. Nah, di sini kemudian pertama, tahap persiapan norma kolektif. Tahap persiapan. Tahap persiapan di sini adalah tahap yang dialami seorang anak yang baru dilahirkan. Di tahap ini seorang anak mulai melakukan kegiatan-kegiatan sekitarnya meski tidak sempurna. Misal kayak mengenal nama dirinya sendiri, nama orang, nama saudara dan lain sebagainya. Di situ tahap persiapan. Yang kedua itu tahap meniru. Bagaimana di sini seorang anak itu bergerak meniru apa yang orang-orang di sekitarnya melakukan apa di sekitarnya gitu. Maka seorang anak itu ingin meniru. Coba nih, kalau nggak percaya, seorang anak yang seorang bayi
bukan bayi, masih apa, di sini tahap meniru, sekitar umur 1 tahun lah. Coba tangan kita itu digini-giniin, maka bayi tersebut dengan tidak disadari dia akan ikut apa yang kita lakukan, apa yang kita gerakkan gitu. Kemudian tahap tahap siap bertindak. Di sini pada tahap ini yang dijalankan oleh seorang anak pada tahap ini adalah peran yang sudah muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, tahap siap bertindak ini adalah peran yang muncul dari dirinya sendiri. Otomatis dia tidak perlu meniru. Ini sudah agak anggaplah TK ya. Kalau TK itu kan mau main ke rumahnya teman tanpa diajak sekalipun, dia sudah punya keinginan untuk main ke rumahnya teman dan lain sebagainya. Kemudian tahap penerimaan norma kolektif. Nah, penerimaan norma kolektif di sini di mana orang ini sudah dewasa, sudah menjadi bagian dari masyarakat. Kalau dalam buku ISBD karangan Insinyur Nur Hidayati itu dikatakan seseorang itu bisa punya nilai plus di mata masyarakat itu ketika dia itu sudah menjadi bagian dari masyarakat, sudah partisipatif. Kalau kata Berger itu, kata Parter L. Berger itu jika sudah menjadi bagian dari masyarakat, maka dia akan mendapatkan nilai plus karena sudah menjadi bagian dari masyarakat. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk sosialisasi. Bentuk-bentuk sosialisasi itu ada dua, ada primer, ada sekunder. Tidak perlu dibahas ya primer itu apa, sekunder itu apa, kita sudah paham semua mungkin. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi. Di sini ada dua faktor yang mempengaruhi sosialisasi. Ada faktor intrinsik, ada faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik ini adalah bawaan sejak lahir. Memang sudah hal-hal yang dimiliki semenjak lahir. Misal kaitan fisik, misal bakat yang sudah dimiliki oleh kita sendiri, memang yang dibawa semenjak lahir, rasa semangat, dan itu biasanya tidak tergoyahkan oleh orang-orang